Sonora FM. Teman-teman jaringan Majentic Network di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Bangka, Lampung, Makassar, dan juga Palembang. Kita masih bersama dengan Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru terkait dengan kesiapan Sumatera Selatan menuju New Normal Life. Dan kita juga bersama dengan Dr. Ice, ahli epidemiologi Sumatera Selatan. Dr. Ice ini terkait dengan Sumatera Selatan menuju New Normal Life. Apa yang bisa disampaikan untuk masyarakat Sumatera Selatan terkait dengan aktivitas ini untuk menuju New Normal Life ini? Baik, terima kasih. Untuk masyarakat Sumatera Selatan, saya menghimbau bahwasannya ketika menerima informasi haruslah dari sumber terpercaya. Begitu. Informasi yang berkembang saat ini sudah sangat banyak sehingga apa yang disampaikan pemerintah itulah yang harusnya menjadi acuan seperti itu. Kami dari Perkumpulan Ahli Epidemiologi Indonesia Cabang Sumatera Selatan melakukan analisis bahwasannya banyak progres yang kita miliki yang Sumatera Selatan telah lakukan. Salah satunya adalah dengan peningkatan angka kesembuhan dan penurunan angka kematian. Hal ini mengindikasikan bahwa tes masif, peningkatan kegiatan surveillance seperti tracing dan tracking, peningkatan kapasitas tes laboratorium, dan peningkatan pelayanan kesehatan Sumatera Selatan semakin optimal dilakukan begitu. Dan kalau ada berita kabar bahwa yang meninggal itu cukup tinggi, hal itu hampir 80% lebih dengan penyakit penyerta atau kita sebut dengan komorbiditas seperti hipertensi dan diabetes mellitus. Tidak hanya itu, juga mereka adalah kelompok yang beresiko tinggi, yaitu lebih dari 60 tahun. Sehingga memang analisis-analisis yang kami lakukan sebagai landasan juga pertimbangan bagi pemerintah Sumatera Selatan. Saya sangat mengapresiasi pemerintah Sumatera Selatan ketika mengambil keputusan kebijakan Dinas Kesehatan selalu melibatkan kami para epidemiolog dan ilmuwan-ilmuwan dari bidang lainnya, seperti itu. Berarti memang berdasarkan data ya? Betul, seperti itu. Kita analisis. Baik, terima kasih Dr. Ice. Ini ada pertanyaan dari sahabat Sonora juga yang menanyakan kalau new normal, apakah fasilitas di JSC ini bisa digunakan sarana olahraganya? Karena ini sudah rindu wisata olahraga nih, Pak Deru, silakan. Ya, itu salah satu yang kita tata, Mbak. Jadi pada masyarakat Palembang, Sumatera Selatan, kita tata. Kita membuat keputusan misalnya di sebuah tempat publik berkumpul seperti JSC, orang mau berolahraga. Kita nggak serta merta langsung tutup, buka begitu. Nggak begitu. Kita tentu berdasarkan hasil kajian. Ini sedang dikaji, termasuk ini Dr. Ice dan kawan-kawan, kajian Dinas Kesehatan. Kita minta, kalau ini dibuka, resikonya apa? Kalau tidak dibuka, sudah jelas kan masyarakat merindukan untuk dapat bertemu. Terus dari aspek keamanannya, kita terlibatkan loh TNI, Polri, Satpol PP. Ini terlibat langsung, cuma bukan untuk mengambil tindakan-tindakan represif, tidak. Kita lebih memberikan kesadaran apa yang diperbuat pemerintah ini untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan pemerintah sendiri, gitu, untuk masyarakat. Alhamdulillah ya, nggak ada kan yang misal di checkpoint masyarakat marah, ditegur, enggak. Karena didahului, ini untuk kepentingan bapak, ini untuk kepentingan ibu, begitu. Dan jalan, alhamdulillah. Dan sekali lagi, bahwa kita ini, seperti yang disampaikan Dr. Ice, tingkat kesembuhan itu meningkat. Ini juga harapan saya meningkat lagi, karena yang OTG, yang isolasi mandiri, yang awalnya terkonfirmasi, yang sembuh itu segera datang lagi ke laboratorium atau ke fasilitas kesehatan, ambil spesimen swabnya. Akan kita prioritaskan agar kita tahu angka sembuh yang sebenarnya. Ini. Jadi bukan hanya feeling itu tadi. Ya. Baik, ini dari Pak Johan di Surabaya yang menanyakan kedisiplinan masyarakat ini sangat penting. Apakah akan diberlakukan penindakan terhadap masyarakat yang tidak pakai masker di luar rumah
Juga bagaimana antisipasi penanganan COVID di transportasi umum, baik itu angkot maupun bis dan kereta. Itu sudah jelas ya, Mas Johan dari Surabaya gitu. Kita misalnya di angkutan umum kita berikan batasan 50% maksimal untuk dapat mengangkut penumpang. Terus lagi yang nggak pakai masker itu diingatkan. Kadang-kadang ada teguran-teguran yang sifatnya humanis lah. Misal disuruh nyanyikan Indonesia Raya, disuruh Pancasila. Cuman kalau berulang, nah ini kan ada nih datanya. Si A pada checkpoint ini diketahui nggak pakai masker, sudah dapat hukuman ringan tadi. Besok dia ngelakukan lagi, kan datanya di-update terus dah. Ada lagi dia melakukan, agak ningkat dikit. Kalau di Palembang ini pakaiin rompi kuning, diminta untuk nyapu. Untuk nyapu taman, nyapu jalan. Itu sebagai edukasi juga. Besok ketahuan lagi. Naik ke justisi dong. Justisi. Itulah yang kemungkinan tergantung sama perwalinya. Apa ada pengenaan denda atau hukuman tipiring ya, tindak pidana ringan. Itu. Pak Deru, ini apakah masyarakat Sumatera Selatan harus sudah siap untuk masuk menuju new normal life? Siap harus. Maka kita tata. Ini ditata. Cuma kita belum mengatakan ini deklarasi new normal. Kita menata menuju new normal. Angka kita berdasarkan ahli epidemiologi itu sudah Dokter Ici namanya 104 tuang. Reproduction number. Ya. RM. RT. RT-nya itu sudah 1,04. Kalau dia di bawah 1, berarti kita udah siap new normal. Nah, jangan ketika angka kita sudah di bawah 1 RT tadi, kita belum siap. Inilah yang mau kita tata. Maksudnya begitu. Makanya saya melibatkan semua dari seluruh masyarakat Sumatera Selatan. 250 kecamatan, 3.500 desa dan kelurahan ini. Ayo kita, para pemimpin-pemimpinnya, berikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Berarti ini Menambahkan. boleh silakan. Boleh, benar yang apa yang dikatakan Bapak Gubernur bahwa kita sedang menata. Penataan ini ada landasannya. Kalau dari pusat kita akan menata sektor-sektor yang mempunyai resiko rendah terhadap COVID-19 tetapi punya dampak ekonomi yang besar. Nah, mungkin ini juga yang akan menjadi bahan pertimbangan sektor mana saja yang akan segera dibuka, sektor mana saja yang akan memberlakukan new normal. Apakah sudah tahu sektor mana yang ada 9 sektor, Boleh, antara silakan. lain pertambangan, perminyakan, pertanian, peternakan, logistik barang, transportasi, dan konstruksi. Berarti ini kan untuk mengedukasi masyarakat untuk menuju ke new normal life ini boleh dikatakan semua stakeholder harus berperan serta. Betul. Seperti apa atau apa upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat agar bisa hidup lebih baik lagi ke depannya? Masyarakat harus tetap patuh terhadap protokol kesehatan dari pusat, provinsi, dan pemerintah. Provinsi juga sudah mendukung bahwa penerapan protokol kesehatan di masyarakat harus disiplin begitu. Karena inilah kunci kita memutus mata rantai COVID-19 sebelum vaksin dan obat benar-benar ditemukan, seperti itu. Oke. Baik. Pak Deru, ada yang mau disampaikan ini untuk masyarakat Sumatera Selatan khususnya nih terkait dengan penataan saat ini? Tapi saya mau bahasa wong kita. Boleh, silakan. Untuk sedulur-sedulur wong Sumatera Selatan, baik yang di kota maupun yang di desa, bahwa pemerintah ini ngajak kita galo untuk hidup sehat. Dari zaman dulu kita ini ada program PHBS misalnya, pola hidup bersih dan sehat. Itu salah satu cara kita nangkal COVID ini. Nah, yang memang sudah terjangkit, jangan pula laju jadi galau. Pemerintah juga tak tinggal diem. Kalau memang tak katik gejala, tapi terkonfirmasi, artinya positif corona itu, datang baik ke Wisma Atlet. Udah kita siapkan. Kita isolasi. Makanannya bergizi, tidur pakai AC, mandi pakai panas dingin pula. Nah, artinya pemerintah ini tidak diam pada seluruh warga Sumsel ini ku sampaikan. Dan nak tenang, jangan panik.
bahwa tingkat kematian kita ini sebenarnya rendah dibanding nasional. Dan yang meninggal itu dak katik yang meninggal oleh corona dewek berdasarkan survei epidemiologi ini. Dia mesti ada penyakit bawaan berat. Dak katik yang ujuk-ujuk kena corona dup ninggal ida. Ya ada itu, ada penyakit sebelumnya. Nah inilah, nah yang terkonfirmasi tapi badannya sehat, jangan nular kepada yang rentan tadi, yang kata Dokter Ice, kata Kadinkes, yang rentan itu adalah manula, yang punya penyakit bawaan. Itu Mbak. Nah terus yang terdampak ekonomi, kita ini lagi menatakan bahwa yang ditata ini bukan aspek kesehatan Mbak, tapi ekonomi juga kehidupan sosial. Kita belum, istilah wong itu belum balik normal cak dulu. Istilah wong itu back to basic. Tidak mah itu belum. Kita tetap tata dulu. Kalau kita sudah yakin dan hasil survei, data dari para ahli ini menunjukkan kita siap, kucanang ke new normal ini. Kalau sekarang kita tata. Cuma ingat, protokol kesehatan jangan sampai tidak dihiraukan. Itu baik. Ini dari Heni di Rosita. Pak Gubernur, bagaimana dengan anak sekolah? Anak sekolah, aku kemarin dah tak omong. Ini bahasa kita baik ya. Ini karena orang Palembang, orang Sumsel. Bahwa anak sekolah setelah tanggal 8 kita akan diskusi besar. Artinya para pelaku pendidikan, khususnya tingkat SLTA, SLTP, dan SD, kita ajak bicara, termasuk komitenya. Untuk SMP dan SD aku arahkan bupati dan wali kota. Ajak bicara para gurunya, para pemilik yayasannya, dan orang tua. Kalau memang sudah siap, kita tidak harus bersamaan. Di mana yang siap? Siap itu sekali lagi berdasarkan data. Jangan siap-siap baik, buat orang ketakutan. Karena sekarang para ibu-ibu juga masih ada yang ketakutan. Dan terus, yang kemarin, masalah pendidikan lagi. Yang aku ngimbau, perguruan tinggi negeri dan swasta misalnya kan. Oh Pak Gubernur nih ngomong mak itu tuh lah, siap ke juga amunisi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Kita siapkan dananya, saat ini kita sediakan lebih kurang 10 miliar. Nah ini juga bukan untuk basing-basing istilahnya tuh. Kita minta data dari perguruan tinggi itu. Mana mahasiswa yang layak dibantu sesuai data lagi. Ada istilahnya DTKS. Ini datanya ini nasional. Data terpadu kesejahteraan sosial. Dan mahasiswa yang belum pernah masuk bidik misi dan masuk prestasi, mahasiswa berprestasi yang beasiswa, itu kita bantu kalau dia terdampak COVID dan terdaftar di DTKS. Kemarin sudah kita siapkan lebih kurang setahun ini untuk satunya itu 1 juta. Kalau dia 1 juta ini 2 meter berarti 500.000, 500.000. Itu kira-kira informasinya. Terima kasih. Baik. Terakhir, ada himbauan yang mau disampaikan Pak Deru karena kita sudah harus menutup talkshow kita. Masyarakat Sumatera Selatan yang sangat saya cintai, ayo kita tata kehidupan kita, baik diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja, untuk siap menghadapi situasi apapun. Terima informasi yang valid dan terpercaya. Untuk itu, ayo kita berbuat. Kurangi komentar-komentar yang menyebabkan orang lain menjadi terganggu, misal pekerjaannya, karena satu contoh, para relawan, para tenaga medis ini butuh konsentrasi untuk melayani masyarakat Sumatera Selatan, apalagi di zaman pandemi ini. Itu baik. Baik. Terima kasih Pak Deru sudah berbagi informasi. Sukses ke depannya Pak Deru. Teman-teman jaringan Majentic Network, hingga di sini kita bersama di acara talkshow siang hari ini. Kita jumpa di lain kesempatan. Sonora FM.